Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin saya untuk lihat mereview apa yang sudah para mahasiswa kerjakan ya. Ada beberapa hal yang sebenarnya menarik bagi saya adalah tidak semua mahasiswa itu mengerjakan. Bisa saja dia apa tidak tahu atau memang sudah tahu tapi belum mengerjakan, atau ada mahasiswa yang sudah tahu tapi memang tidak mengerjakan. Yang kedua, ada memang yang eh, tidak tahu, ya tidak tahu terus tidak mengerjakan, itu dimakfu. Tapi kalau tidak tahu terus tidak mengerjakan, mestinya kan teman-teman yang lain juga bisa tahu gitu. Nah, jadi pekerjaannya kan hanya mencari artikel ya, mencari artikel dan menentukan problemnya apa gitu ya. Terus metode yang digunakan apa itu disesuaikan dengan apa yang menjadi basic kalian. Kalian suka apa dalam di informatika? Kalian mau menekuni bidang apa? Nah, kalau seusia kalian belum bisa paham mau menekuni apa, tetapi Anda lebih nyaman di mana kalau seperti itu. Jadi pilihlah artikel yang membuat Anda nyaman. Misalnya nanti setelah semester ke-7 kalian akan ngambil tugas akhir ini. Nah, jadi seperti itu. Makanya mata kuliah metodologi penelitian ini ditaruh di semester ke-5 atau ke-6 itu dalam rangka mahasiswa itu paham apa yang mau dikerjakan. Banyak para mahasiswa itu yang eh, terpontal-pontal di tugas akhir, itu biasanya mahasiswa yang ini tidak nyetorkan tugas, kalau diajak berlatih tidak mau berlatih gitu. Sebenarnya di masa-masa kuliah itu kan saatnya Anda berlatih. Kalau Anda kuliah itu tidak pinter ya tidak apa-apa, karena kalian masih proses belajar. Nah, karena proses belajar Anda boleh salah. Ya. Anda boleh salah. Ya, jadi tapi Anda tidak boleh malas gitu loh. Nah, jadi eh, dari total peserta yang saya lihat, saya intip itu eh, banyak sekali yang tidak menyetorkan. Nah, padahal kita punya sekitar 88 peserta. Tapi yang ke bawah ini kosong, 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 kosong gitu ya. Nah, suatu hasanah kosong dan seterusnya. Nah, saya tunggu sampai besok. Jadi saya atur tugasnya supaya kita sama-sama komitmen. Eh, Penugasan saya setting hari besok terakhir ya. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan tugasnya, saya anggap ya tidak masuk dan tidak mendapatkan poin. Seperti itu ya, supaya yang lain juga bisa fair. Nah, saya batasi paling lambat eh, besok. Kalau tidak besok, waktunya saya tentukan jam 11. Ya, jadi kalau sudah itu tidak bisa diterima. Oke? Ya, saya save. Nah, oke, saya akan melihat teman-teman sekalian, mahasiswa, contoh tugas. Misalnya saya ambil punyanya, saya cari yang cewek aja, Amilatus Solehah, ya. Kita lihat, Amilatus Solehah ada? Amilatus Solehah ada? Nah, yang suruh nyari kayak gini siapa?
apa? Oke, judul ya. Oke, judul. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini adalah artikelnya dia. Jadi, penerapan metode SAW untuk pemilihan lokasi cabang toko baru ya. Terus Amilatus membuat dalam bentuk tabel judulnya ini, terus permasalahannya. eh, jadi kalau mau buat tabel kayak gini ini sekaligus belajar cara ngetik yang bagus, Mbak. Jadi modelnya di landscape gitu ya, miring. Nah, permasalahan pemilihan cabang baru untuk toko fuzzy multi atribut. Tapi kok beda toh, Mbak? Masalah. Jadi permasalahannya apa di sini? Jadi kadang mahasiswa tidak bisa menjawab permasalahan intinya. Sebenarnya dari judul ini sudah bisa kelihatan permasalahan apa. Berarti dia punya masalah bagaimana memilih lokasi untuk cabang baru toko pakan UD Indo Multivis. Ya toh? Jadi kan problemnya itu sebenarnya. Ya, jadi jangan uter-uter, makanya kalian tuh harus bisa melihat secara utuh artikel itu, jangan hanya mengcopy paste gitu. Tapi lihat problemnya apa. Nah, kalau pengen tahu permasalahannya, maka kalian harus tahu tujuannya juga. Jadi tujuan itu adalah menjawab menjawab permasalahan, ya. Nah, yang kedua, tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari lokasi terbaik yang digunakan untuk pembangunan cabang UD. Nah, kalau kamu simpelkan sebenarnya bagus poin-poinnya gitu ya. Permasalahannya singkat, terus tujuannya juga singkat. Metodenya di sini dari judul sama sama apa yang kamu tulis kok enggak sama. Di situ fuzzy multi atribut decision making. Padahal di sini dia menggunakan metode apa, Mbak? Yang digunakan. Nah, makanya kalau cari artikel, saya kemarin kan minta artikelnya harus Cinta 2. Artinya kalau artikel kayak gini, ya apakah intensif itu jurnal Sinta 2, Mbak? Ada, Aminatus. Ya, jadi keliru apa yang dikerjakan dengan yang ditulis ini yang sering terjadi bagi mahasiswa. Nah, menyelesaikan masalah fasi multi atribut ini. Nah, mana fasinya antara judul dengan ini kan tidak sama ya. Jadi di sini adalah metode simple additive writing. Kok tahu-tahu ke sini artinya jurnal ini jelek ya, jangan diikuti. Kalau kalian belajar dari jurnal yang salah, yang jelek, maka kalian bukan tambah pinter, tambah nggak karuan, ya, tambah disesatkan. Oleh karena itu, kalau kalian ngerjakan, cari referensi yang benar. Makanya syarat kemarin saya minta adalah Sinta 2. Ya. Nah, coba kita buka punyanya ini, Devilia. Gitu, Pak. Yudif. Ini kayaknya Sinta 2 nih. Nah, dari judulnya biasanya sudah bahasa Inggris dan eh, bahasa Indonesianya ada. Nah, dari sini kan kelihatan adik-adik mahasiswa sekalian dari judul misalnya. Baca judul, orang itu sudah tahu kira-kira tujuannya apa. Penerapan metode SDLC Waterfall pada sistem informasi administrasi pencatatan kependudukan berbasis web ya. Jadi dari judul ini sudah ada mata metodenya pakai ini.
Tapi kata kita lihat, kadang banyak mahasiswa itu yang tidak bisa melihat problem secara utuh. Nah, contoh judulnya ini permasalahannya adalah administrasi dan pencatatan desa ini belum menggunakan teknologi komputer. Ya, itu sering digunakan oleh mahasiswa. Ya betul kalau di saat sebuah desa itu belum menggunakan misalnya. Tapi kita lihat masih dilakukan secara manual, membutuhkan waktu sangat lama, mengakibatkan lambat. Artinya, kalau kayak gini, permasalahannya kontribusinya itu bukan kontribusi pada pengetahuan, tapi kontribusi pada penerapan, yaitu di satu desa itu tidak ada, terus mau diterapkan gitu loh, ya. Jadi tidak ada kontribusi pengetahuannya sama sekali, karena itu sudah pernah dilakukan oleh orang terus akan diterapkan di desa yang belum ada itu, ya. Nah, tujuannya mengembangkan sistem informasi desa. Kalimat mengembangkan itu seharusnya ada perubahan. Jadi kalau mau menulis di sini tujuannya mengembangkan, seharusnya di sini disebutkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu itu lebih banyak menggunakan A, B, C. Sekarang kalian mau mencoba menggabungkan D, E, F gitu. Nah, terus yang kedua mengurangi waktu. Nah, metodenya ini, hasilnya ini. Oke, terus dilakukan seperti itu. Terus yang ini judul yang kedua ya, sistem manajemen proyek pekerja borongan berbasis web, metode job order posting. Nah, tujuannya apa? Kita paling-paling betul melihat sebuah karya tulis ilmiah yang bagus itu adalah dari permasalahan. Coba kita baca permasalahannya. Pekerja borongan sering menghadapi tantangan dalam mengelola proyek, meskipun ada keunikan dalam setiap proyek. Tahapan pekerjaan dan penggunaan cenderung serupa di seluruh proyek tersebut. Hal ini menyebabkan pengulangan perhitungan biaya yang tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan penginputan data dan perhitungan yang seharusnya dapat dihindari. Selain itu, pekerja borongan kesulitan menampilkan portofolio proyek. Nah, jadi kepanjangan, jadi problemnya itu sebenarnya adalah resiko penginputan data karena pengulangan penginputan data yang sudah ada. Yang kedua adalah portofolionya tidak kelihatan sehingga kalau mau ikut tender lagi tidak kelihatan. Nah, oleh karena itu dibuatkanlah sebuah sistem namanya job order costing. Nah, jadi eh, poin permasalahannya harus diketahui betul ya. Jadi kalau kalian mau mengajukan judul atau ide, itu betul-betul permasalahannya adalah akar masalah. Jangan masalahmu terus dikait-kaitkan dengan ini. Akar masalah itu adalah permasalahan yang memiliki kontribusi terhadap pengetahuan dan permasalahan itu nanti bisa berkontribusi kepada terapan atau kebermanfaatan. Jadi bagi masyarakat, ya. Jadi perlu dilihat betul. Makanya kalau kalian mau ngajukan judul itu berangkat dari permasalahan. Untuk menemukan masalah, banyak cara kemarin. Bisa dengan membaca artikel, ya, melihat referensi yang sudah ada, atau melihat video di YouTube gitu ya, dengan pembahasan dari orang-orang. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Nah, jadi cara-cara menemukan masalah itu harus dilakukan oleh kalian. Nah, contoh ini adalah bagian dari proses untuk menemukan masalah atau penguatan dari masalah-masalah berikutnya. Contoh misalnya. Nah, di sini hasilnya dilakukan uji setelah dibangun, terus diuji menggunakan black box testing.
dan digunakan UAT, User Accepted Testing. Nah, sehingga teman-teman mahasiswa sekalian harus betul-betul jeli mana yang merupakan akar masalah, mana yang hanya sebagai sajian data. Karena kalau ditanya para mahasiswa banyak yang masih bingung terhadap eh, beberapa permasalahan tersebut. Masalahmu apa? Masih lengo. Gitu. Nah, oleh karena itu harus banyak membaca. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan tentang bagaimana menemukan masalah dan bagaimana menyusun sebuah ide dari eh, proses membaca artikel tadi? Ya, jadi kalau kalian tidak menggunakan Sinta 2, nanti kayak punyanya Aminatus tadi. Coba sekarang cari yang laki mana? Afandi misalnya, bisa Afandi, bisa Afandi. Nah, terus gimana nih Zal? Kok tahu-tahu ada hasil, nggak ada jurnalnya kan bingung saya. Oh iya, Bapak lupa untuk menyematkan jurnalnya, Bapak. Izin mengirimkan ulang ya, Bapak. Oke, berikutnya Pak Faisal. Faisal, hyperparameter tuning machine learning to predictive student academic achieve. Oke, ini dia melakukan sebuah prediksi ya. Nah, prediksi ini internasional. Oke. Terus nah, tugasnya sekarang lihat hasilnya. Prediksi. Jadi dari judul ini sudah kelihatan prestasi akademik mahasiswa merupakan bidang penting dalam data mining. Namun memilih kombinasi hiperparameter yang tepat dalam model pembelajaran mesin sangat krusial dan mencoba performa yang optimal. Eh, Kamu kalau membaca artikel ya bisa pakai resume, pakai AI itu bisa, tapi cara menyampaikan masalah itu jangan begini. Prediksi prestasi akademik mahasiswa merupakan bidang penting dalam data mining pendidikan. Nah, kan nggak benar, jadi maknanya jadi beda. Padahal kalau yang disebut di sini itu sebenarnya studi kasusnya adalah prediksi akademik mahasiswa. Ini dalam rangka pembelajaran analisisnya menggunakan data mining, hyperparameter tuning in machine learning untuk memprediksi. Jadi to prediction student academic achievement. Jadi untuk memprediksi ya prestasi akademik mahasiswa. Jadi itu studi kasusnya. Berarti problemnya itu berangkat dari kalau ini kan penggunaan metode. Metode ini digunakan untuk prediksi. Artinya
problemnya adalah bagaimana memprediksi ya, memprediksi prestasi akademik mahasiswa misalnya. Jadi karena itu variabelnya banyak sehingga muncullah metode dalam machine learning ini. Nah, makanya tujuannya itu ada 4 metode yang dibandingkan. Ada good search, ada random search, ada optima, dan hyper optimization. Jadi masalahnya bukan ini. Masalahnya adalah prediksi student academic achievement. Gitu ya, no, Faisal. Jadi betul-betul melihat secara spesifik permasalahannya. Nah, metodenya ya enggak kayak gini ya, metodenya ini loh. Metodenya itu menggunakan teknik ini. Nah, ini evaluasinya pakai MAE, MEA, dan seterusnya. Ini proses evaluasi pakai ini. Jadi metodenya yang 4 tadi itu yang sudah kamu masukkan di penelitiannya itu. Ya, jadi betul hati-hati betul dalam menemukan permasalahan intinya, permasalahan inti sama permasalahan umum. Ya, baik, eh, cukup ya. Saya rasa silahkan nanti yang belum mengumpulkan segera dikumpulin. Saya kasih dispensasi sampai besok jam 11 ya. Kalau misalnya nama ini tetap tidak ada, berarti sudah tidak bisa ngisi. Kalau sudah tidak bisa ngisi, kalau telat, saya anggap kan merah kalau telat, jadi tidak akan saya nilai. Baik, saya lanjutkan materinya adik-adik sekalian. Target mata kuliah kita itu nanti adalah apa yang sudah kalian dapatkan, nanti dicoba ujung-ujungnya adalah membuat sebuah karya tulis ilmiah. Ya, oleh karena itu dibentuklah kelompok. Ya, kelompoknya maksimum 3 orang dan minimum 2 orang. Ya, jadi silahkan mencari kelompok teman-teman dari kelas A, kelas B, kelas C, dan D segera disetor dan itu akan menjadi database saya. Ya, tolong nanti diinformasikan supaya bisa segera mengumpulkan nama-nama kelompoknya. Nah, adik-adik sekalian, materi kita hari ini adalah tinjauan pustaka, ya. Jadi kalau kalian kemarin mengumpulkan artikel itu adalah proses mengumpulkan sumber bacaan. Nah, mari kita lihat. Jadi tujuan kita hari ini adalah memahami konsep dasar apa sih tinjauan pustaka itu. Nah, terus nanti kita belajar bagaimana membuat tinjauan pustaka. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan Mendeley ya. Kenapa saya pilih Mendeley? Karena itu gampang dan bisa tersinkron kalau kalian pindah laptop, itu user kalian akan bisa langsung sinkron dengan laptop yang baru. Atau kalau kalian pindah pindah hardware, nanti kalian kan sinkron dengan user kalian sehingga database-nya juga tersinkron semuanya. Ya, nanti membuat daftar pustaka. Nah, kalian mungkin sudah sebagian besar memahami itu, tetapi masih banyak mahasiswa yang belum paham, ya, belum paham terhadap itu. Nah, oleh karena ini adik-adik sekalian nanti diharapkan seluruh mahasiswa untuk memahami itu semua. Nah, yang kedua, apa itu tinjauan pustaka? Kalau kita lihat bahwa tinjauan pustaka atau tinjauan literatur itu adalah evaluasi kritis ya dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Jadi mengumpulkan artikel dan seterusnya itu bisa dikumpulkan terus dilakukan kajian kritis tadi. Kajian kritis itu kayak tadi melakukan
ini apa hasilnya, ini metodenya apa. Nah, kalau keliru dikomentari sebenarnya. Contoh misalnya punyanya jurnalnya siapa gitu ya, Aminatus tadi. Nanti itu bisa komen ke penulisnya apa yang ditulis itu tidak sesuai dengan judulnya. Nah, tinjauan pustaka juga memberikan latar belakang yang kuat untuk penyelidikan masalah penelitian. Jadi dengan membuat tinjauan pustaka atau literatur review, bahasa Inggrisnya literatur review, itu akan mempermudah adik-adik sekalian melakukan sebuah komentar pada latar belakang. Contohnya adalah di latar belakang itu di paragraf ketiga itu harus ada namanya state of the art. State of the art atau penelitian terdahulu. Nah, untuk membuat penelitian terdahulu kita harus melakukan namanya tinjauan pustaka atau tinjauan literatur atau disebut dengan literatur review. Nah, tinjauan pustaka atau literatur review adalah sebuah proses bentuk mengulas ya mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki satu kemiripan objek atau permasalahan yang menjadi hal yang sangat berkaitan dengan penelitiannya. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian ini sangat-sangat penting. Nah, sangat-sangat penting sekali. Fungsi tinjauan pustaka. Nah, fungsi tinjauan pustaka ini untuk menggali dan mendapat informasi mengenai dasar-dasar permasalahan yang dikaji. Untuk memberikan bantuan dalam hal perancangan oleh beberapa prosedur penelitian. Ya, jadi adik-adik sekalian, ini fungsinya ya untuk bantuan kalian merancang sebuah prosedur penelitian. Nah, untuk membantu dalam memberi pemahaman mengenai beberapa teori. Jadi kalau ada beberapa metode-metode kan kalian tahu tadi. Untuk mengungkapkan ide ya yang dimiliki secara sistematis dan kritis. Untuk menghindari adanya copy paste. Jadi sama dengan punyanya orang. Makanya metode-metode tadi itu kalau di Sinta 2 itu pasti karya-karyanya bagus gitu. Walaupun dari sisi objek penelitiannya sama, tapi dari sisi metodenya juga sudah berbeda. Bisa saja dari sisi metodenya sama, tapi dari sisi objek penelitiannya itu dikembangkan. Nah, untuk sebagai jalan mengetahui perkembangan beberapa penelitian terkait topik yang menjadi topik yang diteliti. Nah, apa manfaatnya? Mengungkap dari mana sumber data tersebut ya, yang sumbernya belum diketahui. Oleh karena itu, pilihlah sumber pustaka yang jelas atau kalau mau mengunduh jangan hanya mengunduh di Google saja. Dilihat tuh Sinta berapa skornya. Jadi kalau adik-adik sekalian belajar ranking, ini alhamdulillah punyanya Fakultas Teknik itu sudah masuk Sinta 4. Nah, Sinta 4 kemarin akreditasinya sudah masuk Sinta 4. Ini baru 2 tahun sudah dari Sinta 5 sudah naik ke Sinta 4. Nah, kalau kita lihat di jurnal ini namanya akreditasi adik-adik. Sinta itu adalah akreditasi atau poin terpenting ya dari pengelolaan jurnalnya. Karena ada jurnal-jurnal predator, makanya syarat kelulusan di Fakultas Teknik yang tidak perlu melalui tes, ya, tidak perlu melalui presentasi, itu syaratnya harus Sinta 3, Sinta 3, Sinta 2. Dulu masih Sinta 4 boleh, Sinta 3 boleh. Akhirnya banyak para mahasiswa yang menghalalkan semua cara, yaitu pokoknya publish, tidak mau ujian, tidak mau presentasi karena takut dan seterusnya. Kalau ini kan cara menulis saja, menulis yang bagus, yang benar. Tapi ingat bahwa nulis artikel itu harus penelitiannya bagus. Jadi prosesnya benar, prosesnya baik gitu.
Makanya kalau prosesnya baik, bagus, itu biasanya layak untuk dipublikasikan di Sinta 2 atau Sinta 3. Kalau Sinta 1 ini sudah Scopus. Jadi ini adalah filter by ranking. Jadi ini adalah ranking. Nanti kalau kalian mau eh, apa lulus tugas akhir tanpa harus presentasi, tanpa harus berjibaku dengan laporan yang begitu masif itu ya, silakan nanti minta ke dosen pembimbingnya untuk bisa dipublikasikan di Sinta 3 atau Sinta 2. Nah, kalau Sinta 3 berhasil hanya submit saja, hanya mendaftar saja, itu sudah dapat poin, tapi harus tetap ujian. Tapi kalau kalian sudah publish, sudah diterima, sudah dapat letter of accepted gitu ya, atau surat keterangan diterima, maka kalian tidak perlu presentasi di hadapan penguji. Cukup hadir, ngisi absensi, ya, terus menyampaikan ini hasil publikasi kalian. Maka nilainya otomatis A plus di situ. Nah, karena menulis ini butuh proses yang betul-betul eh, masif, karena tidak akan langsung diterima. Ini akan melakukan proses revisi berkali-kali. Ya, revisinya adalah bagaimana tulisan itu bisa renyah, bisa sistematis. Jadi kalau contohnya punyanya Amelia tadi, itu tulisan yang tidak sistematis. Itu tulisannya mahasiswa kadang-kadang tidak tahu apa yang ditulis, pokoknya nulis. Nah, itu tidak boleh. Nah, difilter di sini. Jadi untuk melihat sumber yang bagus, ya, di situ. Nah, kembali lagi adik-adik sekalian, itu manfaatnya. Nah, bagaimana cara membuat tinjauan pustaka sekarang? Yang pertama, buatlah outline dulu, ya, membuat outline. Ini materi ini saya buat sebelum ada AI, ya, sebelum AI begitu masif berkembang. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara secara tradisional dan nanti kita bisa menggunakan bantuan AI. Nah, yang pertama buat outline dulu. Jadi outline-nya itu eh, apa? Pada tahun berapa gitu ya dibuat dulu outline. Nah, outline itu kayak apa? Contoh ya. Tadi contohnya adalah memprediksi eh, mahasiswa berprestasi misalnya. Apa yang harus dibuat secara analisis? Berarti metode prediksi apa saja. Terus yang kedua ada berapa variabel di sana. Nah, terus yang ketiga, outputnya apakah hanya outputnya satu atau banyak? Kalau outputnya satu, misalnya berprestasi, tidak berprestasi, kurang berprestasi, nah itu dibuat outline-nya. Untuk memudahkan kalian, contoh misalnya prediksi, cari beberapa metode-metode di data mining tentang prediksi. Terus berikutnya ada yang sifatnya klasifikasi misalnya. Cari beberapa metode-metode tentang klasifikasi. Nah, itu namanya outline. Yang kedua, mencari literatur seperti tugas yang kemarin mencari literatur tuh. Kan saya kasih contoh satu nih. Nah, contoh satu dulu. Kalau contoh satu benar, membacanya benar, maka kalau dikasih 10 nanti benar. Mau dikasih satu aja salah, apalagi dikasih 10 gitu. Nah, jadi nanti cari literatur di mana? Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menggunakan di literatur ini di Sinta ya, di filter di sini pilih Sinta 2 atau Sinta 3. Kalau kalian sudah tahu nama jurnalnya, bisa juga menggunakan namanya Publish or Pairis di sini. Ya, bisa menggunakan Publish or Pairis karena Sinta 2 3 itu ada di Scholar. Kalian bisa mencari berdasarkan publication name ya, supaya Anda lebih mudah misalnya. Apa tadi itu? Contoh artikelnya misalnya di eh, eh, ini apa nih ya? Kita cari ya eh, Sinta 2 misalnya. Geser ke sini. Sorry. Kita mau milih geser geser. Nah,
Geser, geser, geser. Justika, cari yang IT. Oke, kita sudah punya namanya Join ini ya, Join. Join Jurnal Online Informatika. Ini bisa di-copy adik-adik sekalian. Bisa di-copy. Kita bisa menggunakan publish or pairs, publication name di sini, di paste di situ. Nah, berarti kita akan mencari dia, dicari di situ. Nah, Join. Nah, wah, ini semua punyanya Join nanti. Lupa kok sedikit gitu. Ya, kita lihat, baca. Join Jurnal 2023, 2000 ini. Nah, kalau boleh itu dicari, didetilkan sedetail-detailnya nanti. Kenapa? Kenapa kok eh, kalau menggunakan publication name itu sedikit? Iya, karena terlalu umum dia mencarinya. Mungkin artikel yang di-join juga belum begitu banyak. Ya, jadi sebenarnya sudah banyak ini 2000 sekian. Coba kalau kita mencari tentang misalnya media, ekonomi, dan eh, manajemen misalnya di copy. Apakah hasilnya sama? Kalau sama memang eh, rekomendasinya, oh, ini rekomendasinya mencari berdasarkan keyword ya, keyword yang benar. Oke. Coba dicari di sini. Terus, dia minta 200, apakah memperoleh? Oh, ternyata yang join tadi database-nya itu mungkin migrasi ya, sehingga dia banyak tidak ditemukan. Sedangkan di sini banyak nih media media ekonomi dan manajemen semua tuh. Banyak sekali ya. Jadi bisa langsung fokus mencari berdasarkan nama artikelnya ya. Jadi itu caranya ya. Bisa menggunakan publish or pairs. Kalau mahasiswa informatika, laptopnya harus terinstall namanya publish or pairs supaya gampang mencari referensi. Ya, semuanya ketemu di sini. Oh, banyak sekali. Ya, baik. Berikutnya kita lanjutkan menyusun dengan bahasa sendiri. Waduh, lama ini temennya sudah selesai nanti kita masih nyusun gitu. Karena kelemahan kita adalah menyusun frasa dalam sebuah kalimat. Nah, tapi kita harus tahu bagaimana menyusunnya. Terus melihat umum bagian dari judul. Boleh ini. Nah, berikutnya ada 4 tipe ya adik-adik sekalian dalam membuat literatur review. Pertama, menggabungkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh orang lain. Jadi apa yang dikatakan oleh kita digabungkan dengan apa penelitian orang lain. Yang kedua, ada dengan cara mengkritisi penelitian dari para peneliti sebelumnya. Jadi komentar gitu. Ini kurang bagus, kurang teliti. Namanya mengkritisi. Yang ketiga adalah membangun jembatan antara topik-topik terkait. Jembatan itu adalah penghubung dari tahun berapa, dilanjutkan oleh ini tahun berapa, dilanjutkan oleh ini tahun berapa. 2023 misalnya Wakit meneliti ini, 2024 Develia meneliti ini gitu. Dengan topik yang sama digabungkan menjadi jembatan antara topik-topik terkait. Yang keempat adalah mengidentifikasi isu-isu sentral dalam satu bidang. Jadi misalnya paragraf pertama tentang isu COVID. Paragraf kedua itu menceritakan tentang obat-obatan tentang COVID. Paragraf ketiga itu menceritakan tentang teknologi pencegahan COVID. Nah, jadi itu isu-isu yang diangkat di bedel per paragraf. Nah, adik-adik sekalian,
Bagaimana kita mencari sumber-sumber kajian pustaka? Nah, itu bisa menggunakan buku ajar, menggunakan jurnal, proceeding, ya, laporan skripsi, laporan penelitian, HKI, paten, atau video audio. Nah, mana yang direkomendasikan? Yang direkomendasikan tentunya fokusnya kalau Anda mau tugas akhir, kalau kalian mau buat proposal penelitian, atau mau ikut lomba sebuah karya tulis ilmiah, maka 80% rekomendasi adalah referensinya dari jurnal bereputasi. Jurnal bereputasi itu adalah kalau nasional itu terindeks di Sinta, ya. Kalau internasional itu terindeks di Scopus, ya. Pengindeks namanya. Pengindeks itu apa ya? Sebuah lembaga yang memang betul-betul mengevaluasi tata tulisnya, prosedur penelitiannya, sampai kepada hasil dan kebaruan dari penelitian tersebut. Nah, itu namanya lembaga pengindeks. Jadi tidak semua punya lembaga pengindeks, ya. Setiap negara punya lembaga pengindeks. Tapi kalau standar internasional itu namanya Scopus. Berikutnya, tahapan penyusunan kajian pustaka tadi ada lebih fokus kepada tahapannya, masalahnya apa. Nah, terus cari literatur reviewnya, terus dilakukan evaluasi datanya, terus analisis dan interpretasikan apa yang sudah didapat tadi. Nah, cara mereview studi atau membuat studi literatur, yang pertama ada cara mencari kesamaan antar atau namanya compare. Jadi ini sama, sama, sama gitu dijadiin satu, ya. Yang kedua, mencari ketidaksamaan, kontradiktif. Jadi yang A mengatakan bahwa metode Topsis terbagus karena tidak terjebak pada nilai apa yang positif atau negatif misalnya. Tapi satu sisi menyatakan bahwa metode AHP Topsis itu lebih bagus karena proses pembobotannya tidak menggunakan cara manual lagi, menggunakan dengan membandingkan antara kriteria. Ini namanya ketidaksamaan. Nah, yang ketiga, memberikan pandangan kritis, ya. Makanya kalau Anda seorang yang kritis itu sebenarnya bukan mencaci atau memaki, tapi mengkritisi. Apa yang dikritisi yaitu sebuah pandangan, sebuah pendapat, sebuah hasil penelitian sama, terus dikritisi. Oh iya ya, betul ini kurang bagus, ini kurang valid gitu. Nah, ini namanya mengkritisi. Nah, cara mengkritisi itu tidak sekedar mengkritisi terus berkomentar, tapi harus disiapkan dengan satu tool yaitu pembanding namanya. Yang keempat, membandingkan. Ya, bisa synthesize, namanya membandingkan antara satu metode dengan metode yang lain, dikira-kira mana yang lebih valid, analisis. Maka cara membandingkan itu harus apple to apple. Apple to apple itu ya kalau apel bandingkan dengan apel. Jadi jangan apel bandingkan dengan pisang, atau tupai dibandingkan dengan ikan, kan tidak apple to apple. Kalau tupai, bandingkan dengan yang bisa melompat seperti layaknya tupai. Ada yang setara dengan tupai itu apa? Nah, sehingga bisa diambil sebuah pembanding. Yang kelima adalah meringkas atau summarize. Jadi, prosesnya meringkas. Nah, nanti kita akan coba 5 metode ini kita kombinasikan dengan AI. Nah, kalau cara manual, adik-adik sekalian, sebelum kita kenal dengan elemen artificial intelligence, maka kita biasanya membuat tabel seperti ini, ya. Eh, Pertama, carikan referensinya, terus dipilih yang betul-betul sesuai dengan topik penelitian kita, ya. Ya, tahun berapa? 2017. Penelitinya siapa? Edi Ismanto. Judulnya apa? SPK.
problemnya apa? Karyawan terbaik. Nah, metodenya apa? SAW. Hasilnya apa? Ini contoh aja hasilnya baik gitu. Nah, berarti adik-adik sekalian, nanti secara utuh ini yang di garis bawah ke bawah ini yang sama adalah SAW, SAW, fasi SAW. Tapi problemnya bisa beda-beda nih, ya. Judulnya juga beda-beda. Terus dilihat nih secara rinci tahapan-tahapan tahun ke tahun sampai tahun terbaru. Nah, biasanya terbaru di sini muncul penelitian Anda, yaitu kebaruan dari apa kalau ini? Kalau ini ngambil kebaruan dari sisi metodenya, ditambahi fasi namanya. Sehingga bisa mengatakan bahwa penelitian saya ini mengembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu, si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Dan tahun ini, 2025, saya mengembangkan penelitian itu menjadi quasi SAW metodenya. Hasilnya apa? Belum ketahuan karena kita masih melakukan proses penelitian. Ini cara yang lama. Jadi harus kumpulin dulu baru dianalisis, ya. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Bagaimana cara menyusunnya? Ada beberapa cara dari sekalian. Nah, cara yang paling penting dalam menulisnya itu ada di proses idenya, lakukan riset, diskusi. Nah, di sini kita melakukan namanya rekayasa literatur review. Nah, rekayasa literatur review itu paling banyak digunakan menggunakan tool Mendeley supaya kita bisa tahu secara otomatis abstraknya, keywordnya, metodenya, nama jurnal publikasinya, dan seterusnya. Ya, silakan nanti di situ. Nah, kalau pengen tahu bagaimana menyusun kajian pustaka, nanti bisa Anda pelajari tentang menggunakan 4 tool ini. Yang pertama menyusun bab 2 kajian pustaka. Yang kedua adalah silahkan cara instalasi Mendeley dan bagaimana menyusun kajiannya menggunakan Mendeley. Dan yang terakhir adalah mencari research gap namanya. Nah, research gap itu bisa ditentukan dengan beberapa tool. Saya akan tunjukkan bagaimana cara menentukan literatur review atau kalian bisa menggunakan kalimat atau prompt. Nah, anak informatika itu harus punya aplikasi AI di sininya. Yang pertama, kalau saya bisa menggunakan namanya ChatGPT, ya. Terus yang kedua, kita bisa main-main dengan DeepSeek misalnya. Nah, contoh misalnya, contoh ya, saya biasanya dengan saya eh, memiliki judul penelitian tentang judul penelitian kita kasih misalnya sistem pendukung keputusan pemilihan alat tangkap nelayan berbasis blue economy. Menggunakan metode metode yang kita akan kembangkan, misalnya menggunakan metode AHP Topsis misalnya. Ini adalah curhat kita ke ChatGPT. Nah, kalau mau dikomentari, ya silahkan langsung di-enter. Tapi kalau kalian mau menggunakan konsep metode koran lapangan, maka konteksnya apa, terus Anda harus memberikan sebuah perintah. Nah, kalian mau apa? Perintahnya, tolong saya buatkan literatur review
dari judul penelitian tersebut misalnya. Satu, sumber sumber literatur sorry, kok hilang? Tuh, hilang ya? Kena hapus. Saya akan melakukan penelitian dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Objek Wisata misalnya. Objek wisata menggunakan metode AHP Topsis misalnya. Oke, tolong buatkan saya literatur review review menggunakan referensi artikel bereputasi, atau kalau mau ada artikel menggunakan referensi jurnal, kita ganti jurnal bereputasi minimal 3 tahun terakhir. Nih, jadi kita menyuruh dia buatkan literatur review, yaitu menggunakan referensi jurnal bereputasi. Minimal apa? Minimal 3 tahun terakhir. Ya, lengkapi dengan sitasi. Nanti sitasi baru. Nah, ini coba kita jalankan, kita copy dengan menggunakan beberapa tool. Nah, kalau kita jalankan, dia juga sudah bisa melakukan literatur review. Nah, seperti apa prosesnya? Maka adik-adik sekalian, kalau kita menggunakan literatur review menggunakan ChatGPT kayak gini, ini harus perlu dicek nih, apakah referensi ini juga sudah benar. Karena kalau di ChatGPT, referensinya itu belum tentu benar. Nah, bagaimana cara melakukan proses literatur review, menulis apa yang kita bisa tulis? Nah, maka kalau menggunakan ini, maka metodenya adalah point to point tadi. Apa? Kasus per kasus. Metode AHP pemilihan objek wisata. Terus yang ini adalah metode Topsis untuk pemilihan objek wisata. Terus yang ini kombinasi AHP Topsis menggunakan objek wisata. Jadi case per case gitu ya. Case per case dia lakukan studi literatur. Coba kita baca misalnya metode Topsis metode Topsis. Coba dalam penelitian oleh Dwi Hart Study dikembangkan SPK berbasis Android untuk pemilihan objek wisata di daerah istimewa Yogyakarta menggunakan metode Topsis. Kriteria yang dipertimbangkan meliputi jarak, harga tiket, fasilitas, kemudian transportasi. Nah, jadi melihat kriterianya. Terus dijawab, sistem ini berhasil memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Dengan mayoritas responden menyatakan kepuasan terhadap sistem yang dibangun. Jadi begitu cara melakukan kajian pustaka, ya. Nah, ini yang dipakai. Ini di jurnal Universitas Mula Warman. Penelitian oleh Anwar. Nah, ini cara ChatGPT menyajikan. Dengan prompt yang sama, apakah sama dengan DeepSeek? Nah,
Jadi kalian bisa melakukan perbandingan-perbandingan berbagai metode ini supaya kalian menemukan mana yang menurut adik-adik mahasiswa yang paling enak, yang paling bagus ya. Supaya eh, ya. Oh, ini lengkap dengan referensinya. Wah, ini. Nah, mau cari yang mana? Nah, tapi kan cara penyajiannya sama nih. Pertama SPK, ya toh. Terus yang kedua metode AHP. Jadi, menurut Anda bagus DeepSeek apa bagus ChatGPT? Nah, bebas sekalian menilainya. Kalau saya dari berbagai literatur kadang menggunakan DeepSeek, kadang menggunakan ChatGPT. Nah, ingat adik-adik sekalian, ada fasilitas yang lebih wow sekarang kalau kalian menggunakan Gemini. Ini sudah muncul nih baru minggu-minggu kemarin. Gemini itu sudah punya namanya dua metode. Ada deep research gitu ya, ada menggunakan Canvas. Nah, kalau kalian menggunakan deep research itu, kalian akan dibuatkan literatur review semuanya. Namanya melakukan penelitian secara menyeluruh, secara internal ya, secara mendalam gitu. Nah, kalau kalian saya akan melakukan penelitian, nah, ya, melakukan penelitian sistem. Terus kalian dengan perintah begini, eh, deep research ini akan menyajikan data yang banyak sekali kepada adik-adik sekalian. Karena Google sudah membuka kerannya, membuka database-nya secara mendalam. Nah, ini dilakukan nih situs risetnya. Nah, kalau dicari di sini menarik nih, melakukan penelitian nih. Nih, cari artikel jurnal bereputasi diterbitkan dalam 3 tahun terakhir dengan kata kunci ini. Carikan ini. Nah, ini lama sekali adik-adik, tapi hasilnya luar biasa. Kita mulai penelitian, jadi dia akan melakukan penelitian dari database-nya Microsoft. Akan sangat-sangat detail karena dia melakukan deep research, melakukan penelitian sendiri, mencari review-review yang ada. Nah, ini lama memang, ya prosesnya lama dan hasilnya itu luar biasa. Nah, kira-kira mana yang akan kalian pakai? Nah, kalau saya ajari, nah ini sudah menampilkan nih riset website dari jurnal, ini publication, Emeralds, MDI, temuan awal metode pencarian awal. Saya menemukan beberapa artikel yang membahas SISPK, WSAW, namun ada juga yang menggunakan Topsis, ada juga yang menggunakan Mura. Ini memberikan gambaran tentang berbagai pendekatan. Identifikasi, saya juga mengidentifikasi beberapa jurnal. Ini ada MDPI, ada Tyler France. Nah, ini jurnal bereputasi. Langkah penelitiannya untuk selanjutnya saya akan ini. Jadi dia jelasin. Terus dia menemukan lagi, tambah lagi sama dia. Sampai di sini nih sampai 100% ya. Masih 41, ini menemukan lagi dia, banyak lagi dia. Sampai nanti menemukan database terakhir berdasarkan kajian yang dilakukan menggunakan deep research itu. Nah, jadi silakan kalian menggunakan ini ya adik-adik sekalian untuk bisa melakukan evaluasi, melakukan sebuah riset yang sederhana. Nah, kita tunggu ya. Jadi harus ada nih, ChatGPT harus ada di kalian, DeepSeek harus ada, Gemini harus ada. Supaya apa? Supaya Anda belajar banyak, jangan terus ini di copy semua.
oh ini bener nih, buat tugas Pak Uzairi nih, copy semuanya. Saya tahu mana yang hasil AI, mana yang tidak. Tapi secara kalimat, AI lebih canggih daripada kalimat. Coba dari sisi kalimat, Anda bisa membandingkan cara penyajiannya ya. Coba punyanya kita yang ChatGPT yang Topsys ya. Yang Topsys ya. Metode Topsys digunakan untuk menemukan alternatif gitu. Sedangkan DeepSeek dia langsung Topsys adalah metode yang lain yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan multikriteria. Topsys bekerja dengan nah, kira-kira mana yang paling cocok bagi kalian kalimatnya? Tapi secara utuh dia sudah bisa menyajikan dengan cara memilah-milah dari masing-masing SPK-nya dulu, problemnya dulu, terus yang kedua adalah metodenya gitu. Terus yang terakhir ini adalah kombinasi antara metode. Kebaruannya kan ini. Terus dia menyediakan referensi. Apakah referensi ini semua ada? Ya bisa dicek supaya bisa di apa di copy ya. Kalau dicari ini adik-adik sekalian 1 2 3 di sini bisa diklik. Kalau tidak bisa diklik, ininya bisa dicari. Misalnya ya ini di copy kayak gini S Kumar, kalian bisa cari. Cari menggunakan Google kayak gini boleh. Ya, apakah dia ada? Ternyata ada ini. S. Kumar Research, dia tentang apa? Diklik jurnal tourism dia. Ya, 2021. Ya, 2021. Nah, berarti benar dong. Nah, wah ini Gemininya hampir selesai nih. Sudah berapa nih? Banyak sekali yang bisa dihasilkan dari Gemini. Silakan yang mau ada pertanyaan tentang bagaimana menyusun kajian pustaka dan sekaligus melakukan proses sitasi. Sebenarnya materi keempat itu adalah sitasi, ya, penyitiran namanya. Jadi pengutipan itu seperti tadi, jadi tidak perlu dijelasin. Jadi cara mengutip seperti apa, teman-teman para mahasiswa sekalian, dengan adanya AI ini kita bisa langsung tahu ada yang metode apa, MLA. Nah ini sudah ada di Mendeley-nya, ya. Kalau apa versinya ini DeepSeek kira-kira menggunakan apa nih? Kalau 1 2 3 nih, ya standarnya standar IEEE. Sedangkan ChatGPT dia menggunakan nama orang. Di Sandi 2029 dia menggunakan standar apa? Kalau Gemini dia menggunakan standar apa? Tunggu sebentar. Ya, dia masih menghasilkan hasil kajian yang mendalam. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan Ada Bapak. terkait materi kita, silakan. Yang Bapak sampaikan tadi kan mengenai ChatGPT, bahwasanya cara cek apakah referensi itu benar atau tidak. Dan untuk pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara mengetahui itu apakah referensi itu benar atau tidak dalam menggunakan ChatGPT itu, Bapak? Ya dicari. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ini, ya misalnya di ChatGPT ini menceritakan tentang nih Anwar et al. Mengembangkan SPK untuk pemilihan objek wisata dengan metode AHP. Nah, jadi kalian copy aja di sini, terus cari di sini. Nah, kelemahan kelemahan AHP itu, kelemahan ChatGPT tadi ini Anwar et al. Diklik kalau ini ada, ini berarti ada. Jadi SK Anwar ini benar nih. Nah, cuman ini baru di-download oleh kalian di Jurnal Sains Komputer dan Informatika. Saya masih menggunakan prompt namanya generatif AI ini 3 nih ya untuk membuat studi literatur atau kajian pustaka atau literatur review ya. Saya menggunakan 3 tool ini. Nah, apakah 3 tool ini otomatis menyediakan artikelnya berupa PDF? Tidak ya. Jadi kita harus mengklarifikasi.
Yang bagus, mahasiswa sekalian, tiga tool ini dipakai ketika kalian itu menyusun latar belakang, ya, menyusun pendahuluan. Pendahuluan penelitian atau bab satu itu isinya adalah latar belakang. Nah, di dalam latar belakang itu, teman-teman mahasiswa sekalian, itu ada beberapa poin. Paragraf pertama itu adalah latar belakang. Paragraf kedua itu tentang problem atau permasalahan penelitian. Ya, paragraf ketiga itu biasanya adalah tujuan dan metodenya. Nah, paragraf keempat itu adalah literatur review atau penelitian terdahulu. Ambil 5 atau 6 atau 7 penelitian terdahulu untuk menyatakan bahwa metode yang Anda gunakan itu sangat-sangat relevan, sangat-sangat cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baru pada paragraf terakhir itu namanya urgensi penelitian. Ini urgent loh, ini penting loh gitu. Jadi cara penyusunannya seperti itu. Jadi mau mau kalian kuliah dimanapun, kalau ada yang ditakdirkan S2, S3, ya dalam menyusun latar belakang atau pendahuluan dalam sebuah penelitian, konsepnya seperti itu. Nah, ini hasil dari Gemini, sudah hasilnya. Ada berapa kalimat nih, besar sekali nih. Ada berapa halaman. Dia sampai kriterianya nih sampai menyajikan seperti ini. Nah, wow, lengkap. Jadi kalau kalian punya ide, punya apa namanya, Pak, saya mau melakukan penelitian ini, gimana ya caranya? Cocok enggak, Pak? Jangan tanya Pak Ozairi, jangan tanya Pak Walid dulu, konsultasi dengan AI dulu supaya kalian punya apa? Punya gambaran literasi namanya. Supaya kalau ketemu dosen tuh nggak a a a, u u u gitu ya. Jadi membaca ikro ikro. Nah, jadi tugas kalian tuh adalah membaca, melihat apa yang ada kontennya itu, sehingga kalian bisa melihat terus kriteria umum yang dipakai. Nah, hebatnya kalau menggunakan Gemini ini bisa diekspor ke dalam doc. Nah, jadi tinggal dipilih, di sini diklik, maka akan menjadi dokumen Word. Nah, itu hebatnya, tidak perlu copy paste. Jadi silakan diupdate Gemininya itu kalau mau menggunakan deep search, ya. Nah, hebatnya lagi kalau Gemini itu ada dua fasilitas. Satu, Canvas. Kalau Canvas ini lebih fokus kepada menyusun kerangka penelitian. Jadi, sorry, kerangka penelitian. Saya copy judulnya, judul penelitian saya tadi yang saya tulis. Misalnya, saya akan melakukan penelitian dengan judul ini. Cukup di sini. Maka, kalau kita memilih kanvas, kalau kita menyeluruh membuatkan hasil risetnya. Jadi latar belakangnya isinya apa ini bisa langsung diedit. Nah, contoh misalnya kerangka penelitian, sistem pendukung, latar belakang. Terus gimana? Ini dosennya kalau tidak kalah sama mahasiswa, penelitian saya rubah. Tolong tolong judul penelitiannya dirubah menjadi pemilihan alat tangkap perikanan berbasis blue economy misalnya. Kita enter, maka ini akan otomatis berubah adik-adik di sini nih. Kerangka penelitiannya langsung dirubah sama dia. Gitu. Jadi bisa up to date dia. Nah, baru kalau sudah benar, misalnya latar belakangnya, tolong
rumusan masalah, tidak didetailkan satu-satu ya. Jadikan 2 paragraf. Nah, maka konsep rumusan masalahnya akan dirubah menjadi paragraf sama dia. Loh, itu rumusan masalahnya jadi 2 paragraf, tidak by list gitu. Nah, ini bisa ekspor ke doc juga. Nah, enak mana? Mau ChatGPT, mau DeepSeek, atau Gemini. Terserah kalian. Yang penting kalian mau mencoba belajar. Ya, belajarlah yang banyak. Nah, terakhir, ada lagi peneliti yang mau ditanyain? Ada? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan beberapa tool. Jadi, kalau kalian mau membuat sebuah literatur review secara manual, bagaimana cara mensitasi menulisnya, ada banyak tool yang bisa kalian pakai. Ada salah satunya menggunakan SCI ya, SCI Space. Nah, saya cari dulu. Oh, ada di atas. Nah, jadi kalau ada beberapa tool yang bisa kalian pakai. Yang pertama, kalian bisa menggunakan namanya Space ini. Nah, atau tabsets.io. Nah, contoh misalnya kalau kalian tadi mau mencoba tentang sistem pendukung keputusan ini, ya, sistem pendukung keputusan objek wisata ini, maka nanti dia akan buatkan semacam kajian pustaka atau literatur review dengan banyak artikel. Tapi dia hanya memuat sampai 5 atau 7 critical review saja. Ya. Nah, karena ini gratisan, dia hanya mampu 5 top artikelnya. Nah, metodologinya. Nah, hebatnya di sini sudah disediakan artikelnya kalau kalian menggunakan Skispace ini. Nah, kalian bisa atur di sini ya. Cara ngaturnya apa? Mau yang ada PDF-nya, mau yang ya. Nah, ini bisa difilter adik-adik sekalian. Eh, Tadi saya belum login ya, sehingga dia minta login dulu. Saya coba lagi ya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan. Nah, ini harus dicoba oleh kalian. Kalau kalian hanya menjadi pendengar pas, ya nggak ada mau kuliah offline kayak mau kuliah online. Kalau kuliah online masih bisa direkam. Kalau kuliah offline, Anda itu sudah lost. Hmm. Sudah lost kelangopan gitu ya, sudah ngantuk, sudah apa namanya, bingung kira-kira gimana caranya. Oh, kita pilih yang standar aja. Sorry tadi. Ya, itu bisa menggunakan yang standar di sini. Nah, ini bisa dilakukan ini. Nah, apa yang mau ditampilkan? Tadi kan kita pernah menampilkan ini nih ya, konsepnya gini. Ya, kayak gini ya, judul, problem, metode. Nah, kalau kita menggunakan Sketchup, ini kan insight-nya ini kan paper. Kita mau mencari hasil misalnya ya. Hasil, results, berarti hasil kita minta. Terus metode yang digunakan gitu. Tinggal diklik aja metode yang digunakan gitu. Terus apalagi yang mau diinginkan? Apa ini eh kelemahan, limitation ya, kelemahan dari penelitian itu apa? Nah, itu sudah bisa dilihat dari sisi ini semua. Ini bisa tampil di sini, adik-adik sekalian, sudah bisa kelihatan semuanya. Terus ini kan masih proses nih, masih proses apa?
proses mencari nih, membaca artikelnya. Jadi nanti akan ada hasilnya, ada metode yang digunakan. Jadi tidak perlu baca artikelnya. Nah, bisa menggunakan namanya skispace.com ya. Yang kedua, Anda bisa menggunakan namanya Eligit ya, eligit.com. Nah, jadi kalian bisa menggunakan eligit.com, tapi rekomendasi saya silakan menggunakan Tapsec tadi. Jadi menggunakan skispace.com, ini gratis. Sedangkan Eligit ini berbayar adik-adik sekalian. Jadi berbayar, tapi hasilnya kalau berbayar hasilnya lebih bagus juga. Nah, contoh misalnya kalau kalian mau meneliti tentang judul ini, maka dihapus, dia akan melakukan namanya studi literatur. Sama, jadi akan melakukan summary top, ya, akan melakukan critical review. Nah, sama di sini ada fasilitas summary, ada metodologi yang dipakai, ada limitation, dan seterusnya. Sama ya dengan yang itu. Nah, ini disusun nih, this collection, this paper, explore. Nah, ini bisa difilter, mau yang ada PDF-nya, mau yang Q1, Q2, ada tipe artikel, dan seterusnya. Ya, jadi gunakan dua tool ini, bisa menggunakan Skispace, bisa menggunakan Eligit. Ya, ini kalau dalam Eligit dalam bahasa Inggris, nah, ini di copy. Nah, sistemnya kalau Eligit ini dengan cara yang sama, bisa kalian pakai untuk menyusun state of the art. Nah, jadi di paste di sini, nanti kalimatnya itu apa? Kalian bisa pakai bahwa kumpulan artikel ini membahas sistem mendukung keputusan pemilihan destinasi wisata. Sistem ini membantu para pemangku. Katanya siapa? Katanya et al. Alvan Attar Agus Widodo. Nah, ini digabung-gabung deh. Jadi namanya tadi penggabungan, sama penelitiannya sama, berarti ini yang sama tadi dikumpulkan jadi satu, sehingga citasinya tidak hanya satu peneliti. Berikutnya, kalau yang ini penelitian lanjutan namanya. Metode Topses disorot karena kemampuan untuk 2020. Nah, baru dia lakukan juga satu studi, itu. Nah, penelitian lain menggunakan AHP. Nah, ini Alvan Widodo 2013. Terus dilanjutkan seperti ini. Jadi menceritakan. Jadi konsep ini tadi dipakai. Jadi 5 konsep ini ada mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkan, dan meringkas, itu dipakai menggunakan Eligit ini. Nah, saran saya kalau kalian membuat sebuah kajian pustaka atau state of the art di proposal kalian, rekomendasi saya menggunakan Eligit. Ya, nah, satu, pustakanya jelas. Yang kedua, hasilnya lebih bagus. Nah, silakan Anda banding-bandingkan dengan menggunakan Skispace dan Eligit. Baik, itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa didiskusikan. Kalau tidak, saya kasih penugasan untuk minggu depan. Ada apa, Pak? Ya, silakan. Yang dimaksud Q1, Q2 dan seterusnya barusan itu apa, Bapak, di dalam Eligit itu, Bapak? Nah, itu adalah karena yang apa namanya, kalau yang ini filternya adanya adalah Scopus atau jurnal quality. Nah, ini Q1 adalah ibarat Sinta 1. Q2 itu Sinta 2, Q3 itu Sinta 3 yang tapi ini standar internasional namanya Scopus, makanya Q. Kalau Sinta itu S1, S2 gitu. Jadi nanti kalau kalian rubah kayak gini, yang muncul referensinya hanya Q1, Q2, Q3. Maka yang muncul itu akan berubah di situ. Jadi jurnal-jurnal yang jelek tidak akan muncul di situ. Makanya saya rekomendasikan menggunakan Eligit. Nah, ini jurnal Q berapa nih? Q3.
ini Q2. Nah, makanya silahkan pakai ini. Nah, kalau tadi filternya yang tadi itu, ini kan all, jadi eh, semuanya. Jadi mau yang nasional, yang internasional, semuanya. Maka kalau kalian nanti masuk pada penelitian, sesungguhnya silahkan gunakan ini. Nah, nanti modelnya gimana cara mensitasinya? Boleh menggunakan rekomendasi yang kayak gini, atau kalian bisa menulis sendiri. Caranya gimana? Pengen tahu nih. Decision support system for selective storage atau using basic analytic hierarchy process. Decision support system menyeleksi turis attraction using basic ini. Ini sakjane metode temuannya apa misalnya, kelemahannya apa misalnya. Kalau kita tahu kelemahannya, nanti kita bisa memasuki ide penelitian selanjutnya. Nah, kelemahannya disebutkan ya, not mention the abstract does not explicitly mention any limitation or study. Jadi ini terbatas kepada contoh yang ada pada studi kasusnya. Kalau ini previous MCDA method call only hanya mengevaluasi jumlah apa rencana manajemennya, pertumbuhan resiko dan sustainable plan rencana yang berkelanjutan. Nah, jadi kita main dari sini limitationnya, kelemahan metode ini apa. Nah, ini bisa dikritisi kalau sudah tahu kelemahannya. Tapi kalau kita pengen tidak mengkritisi, ini bisa dihapus. Jadi mau dihapus misalnya ini eh, delete kolom dan tambahi langsung summary Pak. Ini kan abstrak summary, tapi summary beda lagi. Kalau abstrak summary sama kesimpulan kan beda, ya. Jadi kalau summary-nya itu secara utuh dari isi konten yang ada. Nah, nih, karena jurnal internasional, maka dia mensummary-nya juga secara internasional. Design support system for selecting tourist attraction using Fasi AHP metode handle answer. Jadi mengatasi ketidakpastian comparison antara elemen. Yang ini AHP Topses West Tested fasilitas evaluasi untuk strategik yang banyak untuk perencanaan, manajemen, multi objektif untuk pekerja ya stakeholder is case study Wilhelmina apa ini ya Wilhelmina. Jadi seperti itu ya. Jadi Q1, Q2 dan seterusnya. Recommended saya kalau menulis artikel pakai ini. Tulis aja judulmu, terus nanti biarkan dia bergerak sendiri. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup, tugas kalian adalah nanti adik-adik mahasiswa sekalian melakukan uji coba kelima tool ini. Yang pertama adalah menggunakan ChatGPT, terus yang kedua menggunakan DeepSeek, ya. Yang ketiga adalah menggunakan Gemini, tapi menggunakan Deep Research-nya. Terus kalian menggunakan Skillspace ini dan menggunakan Eligit. Pilih judul penelitian yang kira-kira Anda akan tertarik ke sana. Jadi sekarang tugas kalian adalah mengandai-andai. Nanti kalau tugas akhir mau meneliti tentang apa. Nah, tugas kalian adalah menerapkan 5 tool ini untuk membuat namanya critical review atau kalau kita sebut dengan literatur review, ya. Nah, jadi tugasnya membuat literatur review. Manfaatnya adalah memudahkan Anda menentukan topik dan masalah penelitian, memudahkan dalam menguraikan landasan teorinya nanti apa aja, mengidentifikasi metode penelitian, sama menguji hipotesis. Ya, selamat mempraktekkan kelima metode tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya rasa sudah cukup. Kalau tidak kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Sampai ketemu minggu depan. Saya ingatkan,
tugas yang kemarin terakhir besok jam 11. Tolong yang tidak ingat atau sengaja melupakan, diingetin. Jangan sampai protes kalau nilainya tidak keluar, habis, dan seterusnya. Saya tuh pengen kalian dapat A plus semua, tapi kalau tidak kooperatif, ya mohon maaf, sebaiknya tidak lulus. Gitu. Baik, demikian adik-adik sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.